memberikan sambutan dengan kedatangan Rasulullah itu ucapan yang manis, ucapan yang indah. Di antaranya itu tafdiyah. Apa itu? Nah, kalau di dalam bahasa Arab tuh mereka selalu mengatakan bi abi anta wa ummi, fidaka abi wa ummi. Itu sering kalau kita baca di dalam hadis, di dalam Simtud Durar tuh, ya, ucapan Sayyidina Jabir, apa namanya, qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwal syai'in khalaqahu Allah qabla. Kalimat bi abi wa ummi itu kalimat, sebenarnya kalimat ini sering diucapkan oleh orang-orang Arab masa itu. Ini bahasa mereka dan budaya mereka, ya. Mereka katakan fidaka abi wa ummi, nafsi lakal fida, diriku adalah fida bakalmu. Al-fida itu secara harfiah artinya apa? Jaminan. Jaminan. Tumbal. Ya, maksudnya apa? Ini secara harfiah kalimat fida. Ya. Saya korbankan diri saya sebagai ganti agar kamu selamat. Berarti saya mengorbankan, menumbalkan diri saya untuk engkau. Yang penting kamu selamat. Itu kalimat fida seperti itu. Saya sebagai jaminan, menjaminkan dirinya untuk keselamatan dia. Paham? Nah, orang-orang Arab dulu menggunakan kalimat ini sebagai bentuk ungkapan cinta, ungkapan penghormatan, ungkapan yang ungkapan apa namanya, menandakan saya ini siap berkorban untukmu, loyalitasnya. Jelas, orang-orang Arab menggunakan kalimat ini untuk menyatakan loyalitas kepada seseorang. Paham? Ya. Secara harfiah artinya demikian, tetapi maksudnya adalah, ya, orang kalau ngucapin ini tuh kepada yang lain, ya, maksudnya adalah biarkan ayah dan ibuku yang menanggung kesusahanmu, yang penting kamu bahagia. Itu maksudnya seperti itu. Biarkan diriku yang menanggung kesusahan, yang penting kamu senang. Gitu. Ya. Seakan-akan dia katakan, saya ridha untuk mewakili kamu di dalam kesusahan dan kamu tetap di dalam kebahagiaan. Itu maksudnya. Paham? Nah, ini kalimat selalu digunakan oleh orang-orang Arab dengan arti semacam itu, yang dia ungkapkan kepada orang yang dia hormati, yang dia cintai sebagai bentuk loyalitas. Terkadang kalimat yang digunakan itu bi abi wa ummi, ringkas, atau bi nafsi, ya, atau apa namanya, dia bilang nafsi lahul fida atau nafsi lakal fida. Faida itu laka abi wa ummi, dan semacam itu. Nah, ini seperti saya katakan sekali lagi adalah ungkapan-ungkapan yang selalu digunakan oleh orang Arab, budaya mereka, bahasa mereka, untuk menyatakan suatu loyalitas. Ya. Kalau bahasa kita nih, ya, gue rela menderita, yang penting lo bahagia. Biarin gue susah, yang penting lo senang. Paham? Itu kalau bahasa kita kayak gitu. Itu kan artinya lebih kurang sama. Artinya menyatakan loyalitasnya. Ya. Siap berkorban. Nah, macam kayak begini. Abul Haytham faham kedatangan Rasulullah karena lapar. Kedatangan Abu Bakar Umar karena lapar. Mereka melangkahkan kaki jauh-jauh dari rumahnya ke rumah Abul Haytham demi untuk mengganjal rasa lapar mereka. Artinya Abul Haytham merasa mengetahui ada beban yang berat yang dipikul oleh mereka ini, penderitaan. Maka Abul Haytham mengatakan, biarin saya yang menderita, yang penting kamu jangan. Biarkan ayah dan ibuku yang menderita, yang penting kamu jangan, kamu tetap bahagia. Kamu bersusah-susah datang ke sini, ke
untuk mencari kekenyangan dariku. Ya, aku menghargai kedatanganmu, harusnya saya yang datang kepadamu, membawakan makanan, nggak harus kamu yang datang. Artinya biarkan saya yang menderita, yang penting kamu bahagia gitu. Ada kalimat yufaddihi bi abi wa ummi. Maksudnya seperti itu. Dan kalimat ini diucapkan oleh mereka ya saat itu tuh ya bukan basa-basi. Mereka rela berkorban jiwa, harta, ayah dan ibu mereka untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi satu hal penting dalam kasus ini kan mereka sungguh-sungguh ketika mengucapkan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi dalam kasus bukan Rasulullah tetamunya. Dan kita fahamin kalimat ini adalah kalimat yang sering digunakan oleh bangsa Arab. Ini budaya mereka dan kehidupan mereka. Pada realitanya nggak ada orang ngorbanin ibu dan bapaknya demi kebahagiaan orang lain. Cuman ini sekedar kata-kata, kalau bahasa kita bahasa basi. Nah, di sini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Apakah berbahasa basi semacam ini dibolehkan atau tidak di dalam agama? Sebab kan kalau kita mau jeli, bahasa basi itu kan nggak sungguh-sungguh. Ana berbicara bukan dalam kasusnya Abul Haytham bin Tayyihan ini. Mereka para sahabat ngomong seperti ini, ya realitanya seperti itu. Mereka rela berkorban segalanya untuk Rasulullah, nyawa mereka korbankan. Tetapi dalam kasus bahasa yang digunakan, bahasa semacam ini, ungkapan semacam ini yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab sebagai bentuk kalimat basa-basi kepada tetamunya, sebagai penghormatan kepada tetamunya. Artinya kalimat dengan makna semacam itu, tetapi realitanya nggak seperti itu. Boleh nggak diungkapkan? Nah, dari hadis ini bisa kita petik suatu hukum, ucapan basa-basi semacam ini yang memang sudah ma'ruf, sudah populer di tengah-tengah suatu kaum, nggak ada masalah digunakan dengan makna yang udah populer di tengah-tengah kaum itu. Maknanya itu kan sebenarnya hanya sekedar basa-basi penggunaan, bukan sesuai dengan realita makna kalimat itu sendiri. Paham? Jadi seperti kalau kita nih, ya, tetamu datang ke kita gembira, masya Allah, masuk, ini rumah ente sendiri. Itu kan sebenarnya kalimat itu, ya, itu kan basa-basi. Orang kita faham kalimat itu basa-basi. Nah, si tamu dengar gitu, dia nggak punya hak dengan kalimat yang diungkapkan oleh pemilik rumah untuk merampas rumah. Kan yang punya rumah udah bilang, ini rumah gue. Ini rumah sendiri gitu. Anggap rumah sendiri. Ya udah, keluar lo. Gak boleh begitu. Dengan alasan yang punya rumah udah menyatakan. Enggak. Ya, ini adalah kalimat ungkapan basa-basi, bukan untuk makna yang sesungguhnya, tetapi untuk makna yang lain, yaitu sebagai bentuk penghormatan dan bentuk loyalitas. Paham gak maksudnya? Jadi terkadang dalam suatu ungkapan yang biasa digunakan oleh masyarakat, ya, penggunaan itu tidak sesuai dengan arti secara harfiah, tetapi untuk makna yang lain. Ya, apakah boleh demikian? Boleh. Ya, saya rasa jelas. Ini adalah suatu hukum yang bisa kita petik dari hadis ini.